Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa perlu cara baru yang lebih seru buat ngajar atau ya sekedar ngetes pemahaman tapi agak bingung gitu mau mulai dari mana dengan tools digital yang ada? Sering itu. Nah, pas banget. Hari ini kita punya sesuatu yang mungkin cocok buat Anda. Kita mau bedah satu panduan lengkap buat mulai pakai Wayground. Itu loh, platform interaktif yang dulunya mungkin lebih dikenal sebagai Quizizz. Betul. Kita akan coba kupas tuntas panduan ini bareng-bareng ya. Kita gali poin-poin kuncinya biar Anda nanti bisa langsung nyoba gitu. Iya, tepat sekali. Jadi misi kita kali ini intinya menyajikan saripati lah ya dari panduan Wayground ini khusus buat Anda. Kita bakal lihat step by step-nya. Oke. Mulai dari yang basic banget, kayak bikin akun, terus cari materi yang udah ada, sampai ke bagian yang paling seru nih, bikin kuis atau mungkin pelajaran interaktif sendiri, terus gimana cara bagikannya. Sip. Harapannya sih, setelah sesi ini, Anda jadi punya gambaran yang jelas dan lebih pede gitu buat mulai utak-atik Wayground. Nah, sebelum kita terlalu teknis nih, mungkin bisa kasih sedikit konteks dulu. Kenapa sih platform kayak Wayground ini jadi relevan banget sekarang? Apalagi kan ini ada perubahan nama segala ya. Oke, jadi gini, di era sekarang ini kan kita semua ngerasain ya, ada pergeseran besar dalam cara belajar, cara ngajar juga. Iya, iya. Metode yang satu arah aja gitu, kayaknya makin kurang nendang ya. Nah, platform kayak Wayground, ini dia coba mengisi celah itu. Dia nawarin interaktivitas, terus ada elemen gamification-nya juga. Ah, main-main sambil belajar gitu ya. Betul, biar ningkatin engagement, baik di kelas, atau ya buat belajar sendiri juga bisa. Jadi relevansinya tinggi banget karena dia bikin proses assessment sama penyampaian materi jadi lebih, dinamis. Nggak ngebosenin. Oke, oke. Nah, soal ganti nama dari Quizizz jadi Wayground, ini sih seringnya ya, ini sinyal kalau platform itu punya ambisi lebih besar. Mungkin mau nawarin fitur yang lebih beragam, atau nyasar pengguna yang lebih luas lagi. Tapi kayaknya inti layanannya, ya pembelajaran interaktif itu, tetap dipertahankan kok. Menarik, menarik. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya, mulai dari titik paling awal yang dijelasin di panduan ini. Gimana cara gabung atau masuk ke Wayground? Katanya kita mesti ke wayground.com. Nah, apa aja nih yang perlu diperhatikan di langkah pertama ini? Bener banget, wayground.com itu pintu masuknya. Panduannya menyoroti dua skenario utama nih di halaman depannya. Pertama, buat Anda yang udah pernah pakai Quizizz sebelumnya, ada kabar bagus. Apa tuh? Akun Anda itu harusnya udah otomatis jadi akun Wayground. Jadi tinggal pilih login, terus masuk pakai akun lama Anda. Gampang kan? Oh, oke. Nggak perlu daftar ulang ya? Nggak perlu. Nah, skenario kedua, kalau Anda benar-benar baru nih belum pernah pakai sama sekali, ya pilih sign up. Proses daftarnya juga dibikin gampang kok. Bisa pakai akun Google, bisa Microsoft, atau ya daftar pakai email biasa juga bisa, fleksibel lah. Nah, pas daftar itu kan ada pilihan peran ya. Guru, pelajar, atau penggunaan pribadi. Ini penting nggak sih milih peran ini? Bisa diubah nggak nanti? Nah, ini penting nih di awal, seperti yang ditekankan juga di panduannya. Pemilihan peran ini bakal nentuin tampilan dashboard Anda nanti, terus fitur apa aja yang bakal lebih ditonjolin gitu. Oh, gitu ya. Iya, kalau tujuan utama Anda mau bikin konten, kuis, pelajaran, atau ngelola aktivitas buat orang lain, ya paling pas pilih peran guru atau teacher. Oke. Tapi kalau Anda lebih banyak jadi peserta, ngerjain kuis, atau ikut pelajaran yang dibikin orang lain, ya pilih pelajar atau student. Terus yang penggunaan pribadi? Nah, kalau penggunaan pribadi itu mungkin lebih buat ya belajar sendiri atau penggunaan yang lebih santai aja. Soal bisa diubah atau enggak, biasanya sih platform kayak gini ada pengaturannya buat ganti peran. Tapi ya, milih yang paling pas dari awal itu bakal bikin pengalaman pakainya lebih enak aja sih. Baik, baik. Berarti pikirin dulu ya mau ngapain di Wayground pas milih peran. Oke, anggaplah kita udah berhasil masuk nih. Kata panduan, kita bakal dibawa ke dashboard. Apa langkah pertama yang disaranin begitu nyampe di sana? Nah, begitu mendarat di dashboard, panduannya ini ngasih saran bagus nih. Jangan langsung buru-buru bikin sesuatu. Oh ya? Terus ngapain? Justru sebaliknya, langkah awal yang bijak itu, coba jelajahi dulu apa yang udah ada. Di dashboard itu biasanya ada kolom pencarian yang kelihatan jelas kok. Anda bisa langsung ketik aja topik yang diminati. Misalnya, reaksi kimia sederhana, atau sejarah kerajaan Majapahit, bebaslah topiknya. Tapi kalau nyari gitu aja kan hasilnya bisa banyak banget ya. Ada cara nggak buat nyaringnya biar lebih pas gitu?
Ada dong, dan ini salah satu keunggulan platformnya yang disorot di panduan. Fitur filter. Jadi setelah dapat hasil pencarian awal, Anda bisa saring lagi. Filter berdasarkan apa aja? Macem-macem. Panduannya ngebutin ada filter berdasarkan tingkat pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah. Terus bisa filter mata pelajaran spesifik, dan yang juga penting, jenis aktivitasnya. Mau cari kuis aja, atau pelajaran interaktif yang ada slide-slide-nya, atau mungkin video interaktif. Wah, lengkap juga ya filternya. Iya, ini ngebantu banget buat hemat waktu dan nemuin konten yang benar-benar pas dengan cepat. Jadi, kita bisa nemuin harta karun konten buatan orang lain ya? Keren. Nah, kalau udah nemu yang cocok nih, terus apa yang bisa kita lakuin sama konten itu? Terutama kalau peran kita sebagai guru. Oke, kalau Anda masuk sebagai guru, terus nemu materi yang, wah pas nih, panduannya ngejelasin ada beberapa opsi utama. Ada tombol kayak Start Live Quiz gitu, atau mode serupa lah, buat mulai sesi interaktif langsung. Live? Maksudnya gimana tuh? Iya, live. Jadi semua peserta main barengan, real time. Ini seru banget buat suasana kelas yang dinamis. Opsi lainnya itu assign homework atau mode tugas. Oh, kayak PR gitu ya? Betul. Anda bisa jadiin materi itu PR, terus kasih tenggat waktu. Jadi peserta bisa ngerjain kapan aja sebelum deadline. Lebih fleksibel kan jadinya? Oke, oke. Nah, kalau dari sisi pelajar gimana? Biasanya alurnya seperti apa kalau mau ikutan? Kalau dari sisi pelajar, alurnya biasanya lebih pasif ya, dalam arti ya nerima instruksi aja. Umumnya, seperti dijelasin di panduan, pelajar itu gabungnya pakai join code. Kode unik gitu yang dikasih sama guru atau penyelenggara. Cuma kode aja? Atau bisa juga pakai link langsung yang dibagikan. Tinggal masukin kodenya atau klik linknya, terus tulis nama mereka, udah deh siap ikutan. Jadi proses gabungnya dibikin gampang banget. Oke, sip. Jadi udah bahas eksplorasi, udah bahas pakai konten orang lain. Nah, sekarang nih bagian yang paling kreatif dan mungkin paling ditunggu-tunggu. Bikin konten sendiri. Panduannya ngarahin kita ke tombol create atau new, apa aja pilihan utamanya kalau kita klik tombol itu? Nah, ini dia jantungnya kreasi konten. Setelah klik create atau ikon sejenisnya, panduan ngejelasin kalau Anda bakal dikasih pilihan jenis aktivitas utama yang mau dibuat. Umumnya ada 3 nih. Apa aja tuh? Pertama, quiz. Ini fokusnya ya ke serangkaian pertanyaan buat asesmen. Kedua, lesson atau pelajaran interaktif. Ini keren nih, bisa bikin kayak presentasi slide, tapi disisipin macam-macam elemen interaktif, kayak pertanyaan, polling, diskusi. Wah, menarik tuh yang lesson. Terus yang ketiga? Yang ketiga, seringnya ada juga opsi kayak interaktif video. Jadi Anda bisa ambil video, misalnya dari YouTube, terus tambahin pertanyaan atau catatan di titik-titik tertentu di video itu. Oh, jadi nonton sambil jawab gitu ya? Ya, kurang lebih gitu. Jadi bedanya kuis sama lesson itu lumayan signifikan ya. Pahami bedanya. Ini penting biar Anda milih format yang paling pas sama tujuan belajar Anda. Lesson itu lebih fleksibel buat jelasin konsep dulu sebelum ngetes, kalau kuis ya lebih to the point buat evaluasi. Oke, paham. Nah, setelah milih jenis aktivitas, katakanlah kita pilih bikin kuis, panduannya bilang ada 2 jalur utama buat bikinnya. Bisa dijelasin nggak? Bisa, bisa. Dan ini salah satu fitur modern yang kayaknya patut dicoba nih. Jalur pertama yang disorot panduan itu memanfaatkan Wayground AI. AI, pakai kecerdasan buatan gitu. Betul, caranya menarik. Anda cukup kasih prompt atau instruksi dasar aja ke AI-nya. Misalnya nih, topiknya fotosintesis, targetnya siswa SMP, jumlah soal 10, jenisnya pilihan ganda. Nah, dari input ini, AI bakal coba bikinin draft kuis awal buat Anda. Wah, canggih ya. Kedengerannya kayak jalan pintas yang enak banget nih. Tapi hasilnya bisa langsung dipakai gitu aja? Seberapa oke? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Panduan menggambarkannya sebagai draft awal atau starter. Artinya apa? Artinya ya sangat disarankan jangan anggap itu produk jadi. Jadi gimana? AI itu emang bisa banget bantu percepat proses, kasih ide struktur soal, atau mungkin variasi pertanyaan yang nggak kepikiran sama kita. Tapi, AI kan nggak punya konteks kelas Anda ya kan? Dia nggak tahu persis pemahaman siswa Anda gimana. Iya juga ya. Jadi, peran Anda sebagai pendidik buat nge-review, ngedit, ngecek akurasinya,
Nyesuaiin tingkat kesulitannya, mastiin relevan sama kurikulum atau tujuan belajar Anda, itu tetap penting banget. Anggap aja AI ini asisten pintar, tapi bukan pengganti penilaian profesional Anda. Oke, noted. AI sebagai pemantik ide dan percepatan, tapi quality control tetap di kita. Sip. Terus jalur kedua gimana? Yang bikin dari nol? Jalur kedua itu metode klasiknya, create from scratch atau ya bikin dari awal secara manual. Ini ngasih kontrol penuh ke kita. Prosesnya seperti kata panduan, cukup intuitif kok. Apalagi kalau udah biasa pakai platform digital lain. Tinggal klik tombol kayak add question atau tambah pertanyaan, terus pilih tipe soalnya. Tipe soalnya apa aja biasanya? Cuma pilihan ganda aja? Oh enggak dong, panduan biasanya nyebutin variasinya lumayan banyak. Selain pilihan ganda yang standar itu, sering ada isian singkat, terus menjodohkan, mengurutkan, jawaban esai singkat, bahkan ada tipe-tipe yang lebih interaktif kayak draw, menggambar di atas gambar, atau polling. Walah, banyak juga ya pilihannya. Iya, nah setelah milih tipe, ya tinggal ketik pertanyaannya, masukin pilihan jawabannya kalau perlu, dan yang paling penting nih, tandai kunci jawaban yang benar, biar sistemnya nanti bisa nilai otomatis. Selain tulisan, bisa nambahin gambar atau suara gitu nggak sih di soalnya? Bisa banget. Dan ini sering jadi pembeda loh. Panduan menekankan kemampuan buat memperkaya soal pakai elemen multimedia. Anda bisa upload gambar, masukin klip audio, misalnya buat soal listening gitu ya, atau bahkan nempelin video pendek yang relevan sama soalnya. Keren. Jadi soalnya bisa lebih hidup ya? Betul. Bisa lebih kontekstual, menarik, dan ya mengakomodasi gaya belajar yang beda-beda juga kan. Oke, jadi kalau manual itu kontrolnya penuh, opsinya banyak. Nah, setelah kita selesai nambahin semua soal atau slide pelajaran, langkah selanjutnya apa nih yang nggak boleh kelewat? Langkah krusial, setelah ngerasa cukup sama kontennya itu, ya disimpan. Cari tombol publish, save, atau done. Tapi sebelum benar-benar kesimpan, panduan ngingetin pentingnya ngelengkapin metadata konten Anda. Metadata maksudnya? Itu loh, detail-detail tentang kontennya. Kasih judul yang jelas, informatif. Pilih bahasa yang dipakai di konten itu. Tentukan target tingkat kelas atau audiensnya. Mungkin tambahin juga beberapa kata kunci atau teks. Emang sepenting itu ya ngisi detail gitu? Penting banget. Ini bukan cuma formalitas. Ini bantu banget biar konten Anda gampang ditemuin lagi sama Anda nanti, gampang dikelola, dan kalau Anda pilih buat bagiin ke publik, ya biar lebih gampang ditemuin sama pengguna lain yang nyari topik serupa. Jadi, jangan sepelein detail pas nyimpen ya. Oke, siap. Nah, konten udah jadi nih. Entah itu bikin sendiri, hasil modif AI, atau nemu dari library publik. Gimana cara nge-share-nya ke peserta didik atau audiens kita? Nah, proses nge-share ini juga dirancang biar gampang banget. Setelah Anda pilih kuis atau pelajaran yang mau dipakai, panduan ngejelasin kalau Anda bakal lihat opsi utama, kayak start live quiz buat sesi real time tadi, atau assign homework buat tugas asinkronus. Nah, pas Anda pilih salah satu mode ini, Terus gimana? platformnya bakal otomatis ngasih dua hal kunci buat dibagikan. Apa aja tuh? Pertama, itu join code. Itu serangkaian angka atau huruf unik, khusus buat sesi game atau tugas itu. Kedua, link. Tautan web langsung yang bisa diklik. Anda tinggal copy aja kode atau link ini, terus sebarin ke peserta. Bisa lewat grup WhatsApp, Google Classroom, email, atau ya diumumin langsung di kelas. Gampang lah. Terus pengalaman pesertanya pas mau gabung gimana? Ribet nggak? Justru itu, gampangnya peserta gabung itu salah satu nilai jualnya, kayak yang tersirat di panduan. Peserta itu nggak harus punya akun Wayground loh buat gabung ke satu sesi. Oh ya, nggak perlu akun. Nggak wajib, meskipun kalau punya akun ada benefit tambahan kayak bisa lihat progresnya gitu. Tapi intinya, mereka cukup diarahkan buka situs join-nya. Biasanya joinmywequiz.com atau alamat lain yang khusus buat join, atau weground.com join. Di halaman itu cuma ada kolom buat masukin join code yang udah Anda kasih. Terus? Udah masukin kode, nanti diminta ketik nama, biar Anda tahu siapa yang main, terus klik mulai atau join. Udah deh, langsung masuk ke aktivitasnya. Cepat dan minim hambatan teknis lah pokoknya. Wah, itu bagus banget sih. Soalnya hambatan teknis gitu sering jadi malesin ya kalau mau pakai teknologi baru di kelas. Sebelum kita simpulkan, ini biasanya panduan kayak gini ada tips-tipsnya buat pemula. Apa aja poin penting yang bisa kita ambil? Ada beberapa tips berharga nih, yang biasanya dirangkum. Pertama, kayak yang tadi udah disinggung dikit, jangan buru-buru bikin. Terus,
Luangin waktu dulu di awal buat jadi peserta. Coba aja ikutin beberapa kuis atau pelajaran publik yang ada di Wayground. Rasain sendiri gimana alurnya, interaksi apa yang paling seru, apa yang bikin kuis itu kerasa bagus atau malah kurang. Pengalaman langsung ini nilainya tinggi banget loh. Oke, jadi rasakan dulu sebelum menciptakan. Mantap. Tips kedua? Kedua, manfaatkan fitur AI secara strategis. Jangan takut buat coba-coba pakai AI itu, apalagi kalau lagi buntu ide atau dikejar waktu. Pakai aja sebagai pembuat draft awal, terus fokusin energi Anda buat nyempurnain sama nyesuain, bukan mulai dari nol kalau emang nggak perlu. Ingat ya, AI itu alat bantu, bukan pengganti kita. Oke, manfaatkan AI, tapi tetap kritis. Ada lagi? Tips ketiga, jangan cuma kepatok sama format kuis aja. Ingat kan tadi ada format lesson atau pelajaran interaktif? Nah, panduan ini ngedorong kita buat eksplorasi fitur ini juga. Kenapa tuh? Lesson penting. Karena lesson itu memungkinkan Anda bangun alur belajar yang lebih utuh. Bisa sajikan info dalam bentuk slide, terus disisipin pertanyaan, polling, atau video di sela-selanya. Ini bisa jadi cara yang efektif banget buat misalnya pembelajaran berbasis inquiry, atau ya sekedar bikin presentasi jadi jauh lebih hidup dan dua arah dibanding slide biasa. Eksplorasi format lesson buat pengalaman belajar yang lebih kaya ya. Itu tips-tipsnya praktis banget sih. Oke deh, mari kita coba tarik benang merahnya nih. Apa yang udah kita gali dari panduan Wayground untuk pemula ini? Boleh. Jadi, dari obrolan kita tadi, kelihatan ya kalau Wayground ini nerusin fondasi dari Quizizz, nawarin sebuah ekosistem yang relatif gampang lah buat diakses sama orang baru. Iya, kayaknya alurnya lumayan jelas ya. Betul. Prosesnya mulai dari daftar, cari konten, sampai bikin aktivitas interaktif itu dirancang dengan alur yang cukup logis. Terus penambahan fitur kayak AI buat bikin konten itu nunjukin adaptasi sama tren teknologi ya. Tujuannya jelas buat efisiensi. Iya, kemudahan penggunaan sama fitur AI-nya itu kayaknya jadi daya tarik kuat ya. Ada lagi nggak yang menonjol? Yang juga menarik itu penekanan pada fleksibilitasnya. Fleksibel dalam jenis aktivitasnya, mau kuis, lesson, video ada. Fleksibel dalam mode penggunaannya, mau live barengan atau tugas mandiri bisa. Dan fleksibel juga dalam cara bergabung. Buat pesertanya, pakai kode bisa, link bisa, nggak harus punya akun pula. Wah, iya juga ya, banyak pilihannya. Nah, kombinasi antara gampang dan fleksibel inilah yang bikin dia jadi alat yang potensial banget buat macam-macam kebutuhan. Mulai dari review cepat di kelas, PR yang seru, sampai sesi training profesional, atau ya sekedar kuis iseng antar temen juga bisa. Evolusinya jadi Wayground ini mungkin juga nunjukin ada visi yang lebih luas lagi ke depannya. Nah, setelah kita bedah langkah-langkah dan potensi Wayground ini, rasanya ada satu pertanyaan nih yang ngegantung buat Anda, pendengar kami. Panduannya udah kita kupas, fiturnya udah dijelasin. Sekarang, gimana kalau Anda benar-benar nyoba? Iya nih. Bukan besok atau lusa ya, tapi mungkin luangkan waktu 10-15 menit deh setelah ini. Coba tantang diri Anda sendiri, bikin satu aja kuis yang super simple. 2 atau 3 soal pilihan ganda aja. Topiknya bebas. Apain yang Anda kuasai, hobi Anda, film favorit, materi pelajaran singkat. Iya, coba aja. Ikutin langkah manual yang tadi kita bahas, klik create, pilih quiz, terus add question, tulis soal dan jawaban, tandai yang benar, terus save. Ngerasain langsung prosesnya, sekecil apapun itu, mungkin jadi cara tercepat dan paling efektif buat ngubah info yang kita obrolin hari ini jadi pemahaman praktis. Gimana? Tertarik nyoba?